Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Safwan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat, terutama teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Seperti biasa, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang seputar skripsi, terutama beberapa permasalahan yang nanti kita akan berikan trik-trik yang sudah kita lakukan ya, sudah saya temui ya di berbagai pengalaman saya seperti itu. Oke, ada beberapa teman-teman yang memberikan pertanyaan atau memberikan ulasan kasus dia tentang ada permasalahan personal nih dengan dosen gitu ya, apakah eh, tentang pribadi atau misalkan tentang administrasi dan lain sebagainya ya. Tapi intinya ini adalah permasalahan mahasiswa yang melakukan skripsi tersebut ya, atau mengerjakan skripsi dengan dosen pembimbingnya terutama seperti itu. Oke, ini saya akan berikan sedikit beberapa kasus ya. Ini saya akan bagi menjadi dua penyebab ya. Ini yang pertama, penyebabnya berasal dari mahasiswa dan juga dari dosennya juga ya, seperti itu. Biar seimbang teman-teman. Untuk yang pertama, yang dari mahasiswa ini biasanya yang membuat personal atau masalah personal dengan dosennya, kadang dosennya kesal itu karena beberapa hal ya. Yang pertama itu memang kadang kurang komunikatif ya, mahasiswanya kadang terlalu pendiam atau misalkan jarang juga datang ke kampus dan lain sebagainya. Nah itu kadang memberikan kesan kurang baik ya terhadap dosen tersebut ya, terhadap mahasiswanya seperti itu. Caranya ya tentu teman-teman saya sarankan untuk teman-teman jangan terlalu lama ya, kalau misalkan mau bimbingan itu harus cepat lagi ya kembali seperti itu, dan bangun komunikasi yang baik dengan dosennya, misalkan bercengkrama dan lain sebagainya, itu akan membuat suasana menjadi cair. Selain itu juga kadang mahasiswa mungkin ketika bertemu misalkan dengan dosennya itu kadang tidak menyiapkan diri ya, atau menyiapkan materi diskusi seperti itu tuh kadang juga membuat dosennya juga tidak terlalu respect, biasa seperti itu ya. Jangan seperti itu, lakukan yang sebaliknya ya teman-teman. Seperti beberapa ada video sebelumnya gitu, teman-teman bisa lihat, itu bisa menyiapkan diri terlebih dahulu ya kalau misalkan mau bertemu dengan dosennya, sehingga komunikasinya nyambung seperti itu. Selanjutnya ada juga kasus di mana mahasiswa ketika membawa lagi revisian gitu ya, itu kadang memang tidak dikerjakan dengan baik ya. Misalkan ada juga yang direvisi ya, bagian-bagian skripsi yang direvisi itu juga belum direvisi ya, maksudnya seperti itu, atau dibiarkan saja dan dikembalikan, itu kadang membuat dosennya kesel. Ya solusinya teman-teman harus lebih teliti lagi ya, dengan apa sih maksud dari apa yang direvisi sebelumnya oleh dosennya. Oke, ini beberapa hal dari perspektif dari pihak ini ya, kalau misalkan korban mahasiswanya penyebabnya. Kalau misalkan ada juga dosennya teman-teman, tentu banyak juga dosen yang bermasalah ya. Yang pertama yang sering kita lihat ya, dosen ini kadang mungkin sibuk, atau mungkin kadang juga ada yang memang malas ya, kadang terlalu sosok sibuk seperti itu juga ada teman-teman. Nah itu memang solusinya memang teman-teman bisa ya tetap melakukan komunikasi saja seperti itu ya, seperti biasa gitu. Lama-lama dosennya pasti akan mengerti, akan luluh juga gitu, seperti itu. Tetap ke sana. Memang pengalaman saya juga kalau misalkan ada seperti itu, tetap biasanya kita lihat biasanya jadwal dosennya gitu ya. Misalkan dia selesai mengajar tuh hari apa, jam berapa gitu. Nah itu kita tungguin, kita todong langsung, itu bagus juga teman-teman. Biasanya kami sebagai dosen juga kalau seperti itu tuh melihat kegigihan dari teman-teman seperti itu. Nah yang paling fatal teman-teman, tuh ada juga dosen yang memang baperan ya. Kalau teman-teman ini baper banget lah, pokoknya ada seperti itu. Contohnya misalkan kita salah dikit aja gitu ya, itu jadi besar seperti itu. Nah itu kadang membuat mahasiswanya juga kesal juga seperti itu ya. Kadang malas juga jadinya mengerjakan tugas, itu ada juga seperti itu teman-teman. Solusinya itu adalah saya tambahkan sedikit ya. Biasanya tuh seperti itu, kalau misalkan berlarut-larut gitu ya, terus-terusan begitu, biasanya
personal problems dari dosen dengan mahasiswa seperti ini tuh akan membantu ya, atau semakin besar seperti itu, atau membuat kita semakin semua orang rugi gitu ya teman-teman. Jadi ini saya kan sebenarnya solusi untuk personal seperti ini itu satu-satunya cara itu adalah teman-teman bisa mengajukan komplain langsung ya, atau mengadukan gitu ya, mengadukan dosen tersebut itu ke bagian pengelola skripsi teman-teman. Jadi gini, untuk administratif ya, atau untuk kebiasaan kita di kampus gitu ya, atau biasanya SOP-nya begitu juga sih. Biasanya kita kalau misalkan skripsian ya, mahasiswa skripsi ini ngambil skripsi, kemudian setelah dibagi pembimbingnya itu ada koordinatornya teman-teman. Nah, koordinator ini biasanya Kaprodi ya. Kaprodi ini ada tanggung jawab juga teman-teman. Teman-teman harus lulus pada semester itu teman-teman. Jadi kalau misalkan prodi tidak mencapai target untuk meluluskan teman-teman ya, prodi akan mendapatkan sanksi juga. Jadi teman-teman nanti bisa mengadukan ke bagian koordinator atau misalkan Kaprodi. Nanti biasanya ya misalkan takut apa tidak takutnya jangan terlalu difikirkan, datang saja. Kemudian pasti nanti Kaprodi juga bisa membantu kita ya, walaupun kadang ya Kaprodi juga tidak langsung percaya juga ya, biasa nanti cross check dulu. Kemudian nanti biasanya akan dilakukan proses mediasi dan lain sebagainya, dan biasanya yang saya temukan itu akan berhasil, walaupun misalkan pada akhirnya nanti akan misalkan kalau sudah terlalu tidak bisa apa-apakan itu ya akan diganti seperti itu. Cuma ya masalahnya kalau sudah jauh gitu ya tidak bisa lagi susah untuk kalau kita ganti judul susah lagi ya. Cuma nanti pasti akan ada solusi teman-teman. Jadi jangan takut untuk memberikan informasi ya kepada koordinatornya seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Walaupun sebenarnya beberapa masalah juga pasti ada ya, tidak hanya masalah-masalah ini ya teman-teman. Tambahan satu lagi ini untuk dari pihak mahasiswa teman-teman, saya temukan kemarin mahasiswa saya gitu ada yang mahasiswa yang kita sudah janjian jamnya, kemudian mahasiswanya terlambat, itu masalah juga teman-teman. Jangan begitu ya, itu fatal sekali teman-teman. Biasanya kami kalau mau bimbingan itu ya 15 menit itu sudah ada di tempat ya. Kecuali kalau misalkan dosennya juga terlambat ya itu juga harus ada teguran juga seperti itu. Kita juga misalkan bertanya gitu ya, caranya menegur biasanya kita bertanya, Pak dari mana gitu, terlambat, biasanya ada penjelasan dan lain sebagainya seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk mendukung channel kami, jangan lupa di like, subscribe dan share juga ya teman-teman, supaya ilmu ini bisa bermanfaat untuk yang lain juga, teman-teman juga bisa dapat pahala, amin ya. Dan kita bisa tetap sharing ya untuk video-video selanjutnya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.